Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah Anda menanam hari ini? Ingat, menanamnya secara organik. Kali ini kita sudah berada di lokasi baru tempat penanaman sayuran organik. Dari Mas Andi membuat kompos, hasilnya padat dan liat. Nah, mengapa demikian? Jadi ada beberapa kemungkinan. Kita cek dulu bahan bakunya apa, Mas. Kalau bahan bakunya kotoran hewan, misalnya kotoran sapi, itu kemungkinannya adalah yang pertama, bahan bakunya kurang beragam. Mungkin cuma kotoran sapi saja. Itu yang pertama, sehingga cenderung jenuh air. Karena biasanya kotoran sapi kan basah. Dan akhirnya memadat dan liat. Aduh, ini proses pengomposan alami di kandang, di belakang kandang. Hasilnya seperti ini. Bentar. Hasilnya seperti ini. Remah, mudah dihancurkan. Nah, seperti ini hasilnya. Alami. Ini bahan bakunya kotoran sapi plus sisa pakan. Kotoran sapi plus sisa pakan. Seperti itu. Nah, jadi kemungkinannya itu tadi, satu, hanya kotoran sapi saja. Yang kedua, mungkin terlalu basah. Ya otomatis kalau cuma kotoran sapi saja, tidak ada rongga di dalam, sehingga kondisinya akan selalu basah, tidak ada oksigen masuk, dan proses pengomposan biasanya akan terhenti. Yang kedua, jika bahan bakunya bukan kotoran hewan, melainkan limbah dapur, ya, sisa sayur, sisa buah, kemudian daun-daun, biasanya seperti itu. Kalau pembuatan komposnya hanya mengandalkan sisa sayur, sisa buah, limbah dapur, daun, itu kan berarti hampir semuanya hijau, hampir semuanya itu bahan nitrogen, bahan basah. Sehingga kalau dikomposkan cenderung akan liat, nanti jadinya basah. Dan itu prosesnya juga lama. Itu kemungkinannya itu. Kemudian apapun kondisinya, apapun bahan bakunya, ketika proses pengomposannya kurang air, akan kering, sehingga nanti akan memadat. Tuh. Jadi coba tolong Mas Andi nanti bisa dijelaskan bahannya apa saja, prosesnya seperti apa. Jadi nanti untuk mengetahui penyebabnya lebih spesifik lagi. Jadi intinya pembuatan kompos dari bahan-bahan misalnya kotoran hewan, sapi atau kambing, itu harus ditambahkan bahan yang coklat atau kering, ya. Jadi kalau kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam, kotoran kelinci itu masuk ke golongan yang hijau, yang nitrogen. Kemudian penambahannya itu bahan coklat, yang karbon, itu bisa dari sekam, bisa limbah gergajian, kemudian bisa daun-daun kering. Berapa perbandingannya? Perbandingannya kalau bisa yang seimbang. Misalnya satu ember kotoran hewan, maka satu ember pula yang kering, bahan-bahan kering. Supaya apa? Supaya terdapat rongga di dalam tumpukan. Supaya tumpukannya itu di dalamnya ada udara, ada oksigen, sehingga kehidupan bakteri, mikroba yang menjalankan proses penguraiannya itu hidup dan berkembang biak dengan baik. Kemudian penyiraman harus dilakukan ketika tumpukan bahan itu kering. Nah, oleh kata itu, untuk mengetahui kering atau basahnya perlu diadakan pengadukan setiap seminggu sekali kalau bisa. Nah, bagaimana mengetahui idealnya kelembaban bahan itu secara gampang?
Jadi kita ambil bahan yang sedang dikomposkan, kemudian kita remas. Kalau tidak menetes tetapi di tangan basah, itu udah cukup kelembaban 50%. Kalau diremas basah menetes berarti kelebihan air. Nah, bagaimana cara mengatasi kelebihan air? Kalau kita mengomposkan di tanah langsung, tidak perlu khawatir, nanti kelebihan air akan meresap ke dalam tanah langsung. Kalau kita melakukan pengomposan di wadah yang airnya susah untuk keluar, maka perlu, kalau kelebihan air terlalu basah, perlu penambahan bahan kering, diaduk lagi. Nah, kalau terlalu basah tinggal disiram saja. Itu kalau dari kotoran sapi. Kalau dari limbah dapur sama sebenarnya. Limbah dapur misalnya sisa buah, sisa sayur, daun-daun ya, rumput-rumput, sama harus diberikan bahan coklat 50%. Misalnya ya tadi sekam bisa, limbah gergajian bisa, kemudian daun-daun kering bisa, diaduk merata, kemudian dilembabkan. Dilembabkan seperti tadi, disiram, kemudian untuk mengetahui kelembaban 50% ya seperti tadi itu. Kemudian seminggu sekali kita aduk sambil ngecek masih basah atau lembab, sehingga nanti proses pengomposan akan berjalan optimal, hasil komposnya juga akan maksimal. Itu seperti itu. Tolong Mas Andi nanti bisa dijelaskan lagi bahan bakunya apa saja, prosesnya seperti apa, lama pengomposannya seperti apa. Nanti akan bisa diketahui mengapa komposnya itu padat dan cenderung liat. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan meneruskan pindah. Ini jasim yang udah kita semai di spot-spot seperti ini. Ini sudah harus dipindah. Nah, sebagian sudah kita pindahkan ke sana, tinggal kita siram, rawat siram. Satu bedengan. Kemudian ini bedengan baru lagi. Ada bedengan baru lagi, dan ini akan diteruskan ke sana. Ini tadinya di sini tinggi tanahnya, terus kemudian sudah kita ratakan.